Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari siapkan hatimu. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan melalui Paskah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengalahkan maut dan menjadikan kami sebagai umat-umat yang telah diselamatkan, yang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Tuhan Yesus juga telah bangkit dan hidup yang kekal. Kami mengikuti juru selamat yang benar Tuhan, bahwa juru selamat kami adalah juru selamat yang tetap hidup, bukan mati. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kalau Engkau hidup, kami juga hidup. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami beribadah, kami serahkan seluruh hamba-Mu yang melayani singer, songwriter, pemain musik, kolektor, pada 5 tamu, operator, ALK, youth, dan juga bendahara, logistik, dan sekretariat. Engkau memberkati semua, khususnya hamba-Mu yang akan melayani, menyatakan isi hati Tuhan, Bapak Pendeta Daud Goni dan sisi dua Bapak Hugo. Engkau memberkati, Engkau memberikan mereka Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa untuk
menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya bukan kebetulan beliau ada di tempat ini, tapi karena rencana Tuhan. Terima kasih, kami akan serahkan ibadah kami, permulaan, pertengahan, dan akhirnya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Pagi hari ini kita kembali ada di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang mati. Tuhan yang memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan buat setiap dosa saya dan saudara. Dan pagi hari ini Dia bangkit, Dia menang, Dia membuat kita kuat, Dia membuat kita menang di atas segala-galanya. Dan pagi hari ini mari berikan pujian syukur, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya.
bumi atas setiap perbuatan tangan Tuhan. Amin. Sungguh kami berdoa. Sungguh kami merasakan bahwa kasih-Mu tidak pernah terukur. Karya-Mu yang indah dalam hidup kami melayakkan kami untuk terus ada di hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kehadiran Roh Kudus pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kau terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curah
merasakan kasih Tuhan. Dan kami mau bersorak bagi Tuhan. Biar segala kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat GBI Global Serpong yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh kita lihat kiri dan kanan kita kasih tahu kubur udah kosong, kita sudah menang. Coba bilang sama kiri kananmu, kubur sudah kosong, kita sudah menang. Karena Yesus, dia bangkit hari ini, dia mengalahkan maut, dia membebaskan saya dan saudara. Haleluya, kita sayang dengan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari sama-sama berdoa. Yesus yang kaya.
hadir kita. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Kita mau rayakan kasih Tuhan. Dan saat ini kita akan menyaksikan ada persembahan dari adik-adik kita Awesome Kid. Silakan maju adik-adik yang manis. Kita kasih tepuk tangan buat mereka biar mereka semakin semangat menampilkan yang terbaik untuk Tuhan.
Ada yang mau didoakan sebelum naik? Baik, Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan, mari kita angkat tangan kita berkati anak-anak kita. Haleluya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anak-anak kami yang semakin hari semakin sehat bertumbuh di dalam Engkau, dan kami sungguh bersyukur bahwa anak-anak kami juga boleh merayakan Paskah. Kami mau berkati mereka supaya mereka mendapat pengertian yang benar tentang Paskah, tentang Engkau Tuhan, sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah mereka yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau berkati guru-guru yang mengajar, pimpin mereka Tuhan, berikan hikmat dan pengertian dari surga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dimengerti oleh anak-anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus memberkati kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaannya, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja yang diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Itulah adik-adik yang manis. Mereka dengan kepolosannya, ada yang salah, ada yang bingung. Nah, itulah gambaran hidup kita. Terkadang kita salah, terkadang kita bingung, terkadang kita ragu. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan, tetap Tuhan dengan kasih-Nya terus menuntun kita, membawa kita semua menikmati anugerah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mengikuti warta jemaat atau warta gereja kita selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 20 April 2025. Kami ucapkan Shalom. Lemes banget. Shalom. Shalom. Nah gitu dong. GBI Global Gading Serpong harus terus semangat. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru hari ini pertama kali hadir di gereja ini bersama-sama dengan GBI Global Gading Serpong. Boleh lambaikan tangannya agar bisa dilayani oleh para pekerja dan hamba Tuhan yang ada. Jika ada saya melihat apakah ada wajah baru? Oh ada wajah baru tapi stok lama. Puji Tuhan. Oh ada di sebelah kanan saya, selamat datang saudari kita. Kita kasih tepuk tangan, ada jemaat baru. Puji Tuhan. Dan dengan sukacita kami menyambut. Jika belum memiliki tempat ibadah yang tetap, di setiap minggunya gereja ini terbuka untuk sama-sama kita bersekutu di dalam Tuhan. Selanjutnya kita akan kembali mengadakan menara doa Rabu tanggal 23 April 2025 pada jam 8 malam. Dan menara doa ini masih terus berlangsung via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat GBI Global Gading Serpong. Dan selanjutnya ada doa rantai hamba Tuhan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 April 2025, dimulai dari pukul 6 hingga pukul 8 pagi. Ada hamba-hamba Tuhan yang berdoa, yang menaikkan doa kita, doa mereka, doa kita juga. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin menitipkan pokok doa untuk didoakan, silakan menghubungi pengerja dan hamba-hamba Tuhan ini akan mendoakannya buat kita semuanya. Dan kembali bagi Bapak Ibu yang masih rindu melihat pergerakan SDK Surga di Keluargaku terbentuk, rumah-rumah kita buka untuk dijadikan persekutuan doa, di mana kita bisa sama-sama rekan-rekan seiman untuk saling berbagi, kita saling menguatkan, kita saling mendoakan di dalam SDK inilah. Mari kita sama-sama perluas wilayah SDK kita dan dapat menghubungi koordinator gereja kita. Dan selanjutnya ada buat adik-adik muda-muda. Mana suaranya anak-anak muda GBI Global Gading Serpong? Boleh kasih tepuk tangannya? Banyak ternyata, lebih dari 3 yang saya dengar. Puji Tuhan, GBI Global Gading Serpong ada mengadakan ibadah muda-mudi dan ibadah youth hari Sabtu, dilaksanakan pada hari Sabtu. Boleh ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak muda, teens dan youth boleh
nyarankan anak-anak ini Sabtu malam Minggu ke gereja gitu. Kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak seusia mereka, daripada mereka nongkrong ke tempat-tempat yang tidak jelas. Lebih baik dorong mereka untuk beribadah youth di jam 18.40, jam benar 18.40 hari Sabtu 26 April di gereja. Tentunya anak-anak youth ini akan bersekutu dengan Tuhan. Dan kembali kita dalam ibadah raya pada Minggu 27 April. Ibadah sesi pertama dilaksanakan pada jam 8 hingga jam 10 pagi, dan ibadah sesi 2 jam 11 hingga jam 1 siang. Dan setiap ibadah kita disertai dengan ibadah Awesome Kid atau ibadah anak sekolah minggu di jam 8.30 hingga jam 9.30, dan ibadah sesi 2 di jam 11.30 sampai jam 12.30. Dan ibadah kita juga disertai dengan ibadah youth atau ibadah muda-mudi di jam 9.30 sampai dengan selesai. Dan mari terus kami menghimbau Bapak Ibu yang Tuhan gerahkan hatinya untuk berbagi dengan sesama kita. Terus dukunglah pelayanan diakonia gereja kita. Jika Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk menyalurkan berkat Tuhan yang Tuhan titipkan untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, gereja kita memfasilitasi. Ada pelayanan diakonia gereja kita yang terus memberkati, walaupun minimal 1 bulan 1 kali. Bapak Gembala terus melaksanakan amanat agung ya Pak, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Oleh sebab itu, mari terus dukung pelayanan diakonia gereja kita dengan apapun yang Tuhan gerakkan di hati kita untuk kita tabur bagi mereka yang membutuhkan. Dan jika tidak bisa, saya tidak bisa pun, doa saya dan saudara sangat besar kuasanya. Tuhan pasti akan kirim burung gagak untuk memberkati pelayanan diakonia ini. Tuhan kirim tangan-tangan pengharapan yang sanggup mendukung pelayanan diakonia gereja kita. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, konseling, pelayanan baptisan, konseling baptisan juga dapat menghubungi para pengerja gereja kita atau hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, atau boleh menelpon di 08119622 016. Ada hamba-hamba Tuhan dan para pengerja yang siap melayani Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Sekian warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala. Selamanya kami mengucap syukur Bapa. Amin. Engkau Allah yang setia, Allah yang baik bagi setiap kami. Di atas kayu salib, Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kami dan menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Siang hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman
bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati firman berkat kami semua, dan namamu dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Nah, sekarang emas tembus berapa, saudara? Berapa? Ingat pesan saya, begitu emas tembus 2 juta, itu menuju arah apa, saudara? Krisis. Resesi yang sebenarnya. Nah, tenang aja. Sudah Ngomong sama dikumpulkan banyak. sebelahnya, duit masih ada. Mari kita buka dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29. Saudara yang ganjil, saya genap. Tetapi Thomas, seorang dari 12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, Thomas itu adalah murid dari 12 murid, 12 rasul. Tapi pada waktu Yesus bangkit, dia yang tidak percaya. Apa, saudara? Dia tidak apa? Karena ingat, saudara, saya tahu persis, saya juga pernah mengalami jadi kayak Thomas. Saya punya seorang nenek, dia punya ilmu namanya itu Poncosono. Jadi kalau ilmu Poncosono itu, kalau dibunuh, jedes, sekalipun kepala putus, darahnya menetes ke tanah, kembali lagi gitu. Misalnya dia mati, kena tanah, hidup lagi. Nah, dan dia sampai benar-benar susah mati. Dan dia orang sakti yang selama hidup saya belum pernah melihat kesaktian seperti itu. Kenapa, Dada? Karena dia tidurnya aja di atas api, Dada. 24 jam. Kita aja setengah jam di api gosong mati, Dada. Betul? Ini tidur di atas api, Dada. Jadi dia itu dalam tidurnya, ini bambu, satu ini api menyala. Dia tidur di bambu itu sambil begini, itu 24 jam. Dan apa yang terjadi? Bambunya itu tidak tersentuh oleh api, tidak gosong, tebal api. Karena apa? Karena guru saya itu kekuatannya di api, saudara. Dia kalau keluar dari api lemes. Begitu dia api, dia kuat. Maka disebut kobaran api setan. Karena apa? Dia kekuatannya ada di dalam apa? Api. Dan saya masih ingat, pembantunya pun sakti juga. Pembantu ini yang merawat saya adalah, saya dirawat dia. Itu yang namanya itu arang, gini aja, taruh gini aja untuk mainan dia ada. Nah, coba dia pegang arang kosong dan ini untuk mainan dia tiap hari dan api itu biasa. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana orang susah mati, ditolak langit, tolak bumi. Itu badannya sampai benjol-benjol gitu, keluar belatung-belatung gitu ya. Belatungnya pun juga kebal api ya. Bayangin, saking saktinya ya. Waktu itu dia sudah betul-betul sudah putus asa.
Makanya saudara, dalam hidup ini jangan hanya minta umur panjang, tetapi sehat. Umur panjang dan sehat, dan tidak punya utang, betul? Sehat utangnya banyak, pikiran juga, betul? Apa yang terjadi? Waktu itu dia berkata gini, Tom, gimana supaya aku mati? Aku sudah tidak tahan lagi siksaan ini. Dia itu ahli santet, begitu mata diucapkan 5 menit maksimal, pasti orang mati, jantung berhenti. Saya sudah tidak tahan lagi, aku mau mati. Saya ngomong sama nenek saya, nenek, percayalah Yesus, kamu gak selamat. Aku tidak perlu selamat, aku hanya pengen mati. Aku hanya percaya hanya dengan satu tok, orang yang bisa membuat saya mati. Saking saktinya gak bisa mati, ditusuk keris pusaka yang batu meteor, yang jadi batu meteor ya, tusukkan dalam badannya, nggak mati juga ya, kerisnya bengkong, kebal. Saya berpikir, wah ini apa daun kelor atau galeh kelor, semua apapun kelor sudah, sampai redup di kelor ya, tetap nggak bisa mati ya. Saya ngomong sama nenek, nenek, maukah engkau percaya Yesus? Aku hanya bisa satu, orang yang bisa bikin aku mati. Kalau gitu ada satu yang bisa bikin kau mati. Kalau nenek berani, siapa? Yesus, lawanlah Yesus. Nah, apa yang terjadi? Dia berkata gini, Yesus, kalau engkau sakti, bikin aku mati. Mati saudara. Jadi pada waktu saya ditanya, nenek saya selamat atau tidak, saya tidak tahu kan. Karena dia ngomong, Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya, matiin saya. Nggak lama dia ngomong itu, mati saudara. Dan sampai sekarang tidak bangkit. Bayangin, orang sesakti apapun, sekebal apapun, ilmu Poncosono sehebat itu, tetap adalah mati dan tidak bangkit sampai sekarang. Ingat, raja hebat apapun, jenderal hebat apapun, mati ya selesai, nggak bangkit. Apa yang membedakan Yesus dengan mereka? Satu, Yesus bangkit. Kalau Yesus disalib, dia mati, tapi tidak bangkit, percuma. Karena lawan yang paling berat, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, hanya Tuhan sendiri bisa mengalahkan, adalah kematian. Apa saudara? Kemana? Orang kaya sehebat apapun, saya tahu saudara, makanya orang yang takut mati itu cepat mati. Suatu kali saya punya kawan dekat, uangnya itu 25 triliun. Dia dengan berbagai macam cara apapun. Makanya sudah, hidup ini adalah sehat itu anugerah. Sampai setuju angkat tangan. Amin. Yes. Sehat. Apa saudara? Sehat. Sehat itu apa? Anugerah. Anugerah. Sehat itu apa saudara? Anugerah. Anugerah. Kenapa saudara? Dia punya uang banyak, tapi nggak bisa menikmati. Dia takut namanya mati. Kenapa? Dia tidak bisa nikmati hartanya. Dia suka keliling-keliling dunia, tapi tidak bisa keliling-keliling. Karena kemanapun dia pergi harus membawa tabung oksigen. Dia gini, ini oksigen. Kan kalau pesawat tidak boleh saudara, oksigen tetek-tetek gede gitu loh. Apa yang terjadi? Dia kena masalah di paru-paru. Saya ngomong, percaya atau tidak, kematian itu datang suatu waktu. Apa gunanya saya hidup? Sekalipun saya punya 25 triliun, aku tidak bisa nikmati hidup.
doamu gimana? Suatu kali dia operasi dokter luar negeri, mati. Artinya apa? Engkau punya uang banyak pun tidak bisa menyelamatkan engkau dari kematian. Betul? Betul? Tapi ingat, Yesus mati, dia bangkit. Saudara, Yesus mati, dia apa? Dia apa? Karena itu yang tidak bisa dilawan sesuatu kecuali Tuhan sendiri. Alexander Agung, raja hebat sehebat itu, mati juga. Betul? 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 Pak Karno terkenal sakti, meninggal juga. Betul? Pak Harto senyum Pepsodent kan senyumnya ini Pak Harto meninggal enggak bangkit juga. Betul? Karena satu yang susah untuk dikalahkan dan tidak bisa dikalahkan itu mustahil adalah mati. Ingat, maka kita perhatiin mati bangkit. Ada orang mati hidup lagi, mati lagi kan? Betul? Mati lagi. Ada itu kan? Orang mati hidup lagi. Sebentar tak? Berapa tahun kemudian mati lagi. Tidak bangkit. Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya, naik ke surga. Waktu Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Kalau aku belum melihat sendiri dan tanganku mencucukkan lambungnya dan mencucukkan apa? Ini lubang pakunya, aku tidak percaya. Waktu Yesus datang, dia berkata, raba aku pegang. Betul? Lalu dia berkata, ada satu hal yang luar biasa di ayat ini. Pernyataan Thomas itu melebihi murid-murid lain. Kenapa? Berarti ini, ya Tuhanku, Allahku, ya Tuhanku, Elohimku. Artinya apa? Justru orang yang susah percaya dan tidak percaya Tuhan, itu kalau bertobat itu lebih sungguh-sungguh. Karena dia merasakan bagaimana Tuhan itu ada. Kayak Paulus, pada waktu dia bunuh banyak anak Tuhan, orang Kristen. Ingat, waktu Yesus menampakkan diri, matanya buta dan dia disembuhkan. Tapi Paulus dalam sepanjang sejarah sampai sekarang yang dikenal sebagai rasul terbesar. Karena banyak bikin surat dan suratnya banyak sekali dan sampai sekarang, betul? Nah, jadi orang yang susah bertobat, justru pada waktu bertobat itu dia lebih mensyukuri dan tahu bagaimana Tuhan itu hebat. Kalau saya dulu tidak ketemu Yesus sendiri, saya tidak mungkin bertobat. Bayangkan saudara, majelis gereja aja pasienku minta jimat, jadi sebelum khotbah dia pinjam jimat sama saya dulu supaya khotbahnya lebih mantap. Jadi bagaimana saya percaya? Betul? Betul? Bagaimana saya percaya? Bagaimana saya percaya? Kenapa? Karena saya bisa. Untuk apa? Kan gitu kan? Dan apa yang terjadi? Ya sudah. Ngilang, bisa ngilang. Kebal senjata. Jimat banyak. Modal lebih murah lagi. Kenapa? Pakai ludah aja, gratis, dapat duit, betul? Cari duit lebih cepat, betul? Betul? Beda dengan jadi pendeta. Udah teriak-teriak, khotbah udah habis, maksimal 2 juta. Itu udah khotbah udah apa? Habis, berbusa-busa, bilang salto 2 juta. Bakal ada lagi, cepet
100.000. Iya kan? Kan gitu saudara. Ya bukan hitung-hitungan maksudnya. Tapi nyatanya gitu. Nah kalau nyantet orang lebih mudah. Sebelum nyantet DP dulu 25 juta. Loh DP dulu no. Tanda jadi. Loh dukun pun juga tahu hukum ekonomi. Tanda jadi 25. Namanya siapa, bapaknya siapa, fotonya mana. Tinggal ditanya mau berapa lama. Mau ada paket setengah mati atau langsung mati. Kan gitu, dukun gitu, tukang sadet. Saya kan dulu gitu. Mau paket mati atau setengah mati. Tapi ingat, yang paling mahal itu setengah mati. Loh kenapa? Kan ngirimnya jangkanya panjang. Nah kalau cepat mati kan gampang, kirim jedek nanti selesai urusan gitu kan. Justru kalau dukun itu bayarnya mahal, kalau waktu di order setengah apa? Setengah mati. Mati. Nah, makanya dulu itu saya sebelum bertobat tidak mau bunuh orang, tapi hanya bikin setengahnya. Setelah itu 25%. Baca mantra. Weng. Cuk. Tinggal matinya berapa lama? Selesai. 25 juta, 50. Itu tahun 90 ke bawah. Ingat, ikut inflasi juga. Sekarang berapa? Betul? Betul? Dan zaman itu kan kalau pendeta khotbah sampai teriak-teriak, maksimal juga cepet 100.000. Dukun sekali sangat 50. Nah, cuma dari dukun kan. Modal juga murah, hanya kembang sama kemenyan. Apa yang terjadi? Saya susah percaya. Kenapa saya percaya? Pertama, lihat kehidupan orang Kristen. Dan kedua, karena saya merasa sakti. Orang yang paling susah bertobat itu adalah orang sombong. Saya setuju dengan saya. Orang apa dah? Orang yang merasa dirinya tidak perlu Tuhan. Apa itu? Merasa dirinya bisa buat mujizat. Itu manusia bertobat. Nah, kenapa? Saya hidup saya seperti itu. Mau ngilmu kebal, mau ngilang. Mau matiin orang, tinggal sikat. Tapi satu yang tidak bisa saya lakukan, hidupkan orang mati. Tidak bisa. Sehebat apapun, tidak bisa. Apa yang terjadi? Ada satu perubahan dalam hidup saya, yaitu pada waktu ketemu Gilbert. Saya ikut Pak Gilbert 32 tahun. Saya kenal Gilbert. Saya itu tidak pindah gereja. Dan yang kedua, sekalipun Gilbert benar atau tidak, tetap sama Gilbert. Kenapa? Karena pertobatannya beda. Saya tantang dia bertarung. Sakti mana lo sama gua? Kan gitu. Kan dia gemuk, gua kurus. Kalau gemuk kan banyak makan tuh lah. Kita banyak pertapaan. Lebih gesit, lebih sakti. Pikiran kita gitu. Dan apa yang terjadi? Waktu baca mantra, bertarung, kalah. Nah, disitulah saya baru menyadari di atas langit ada. Waktu saya mau kalah itu saya ngomong, kalau aku kalah, aku ikut kamu. Kalah, itu kalah. Jadi saya ditanya suatu kali, Pak Daud bisa bertobat sama siapa? Yang ngalahkan saya. Kayak ngalahkannya agamanya A gimana? Ya ikut A. Lah agamanya C, ya ikut C. Saya tidak perlu doktrin. Karena kita tahunya gimana gitu. Thomas kan tidak perlu doktrin, tidak perlu teori. Dia buktinya apa? Saya lihat dulu, cucuk kaninnya, saya raba, bener, baru tobat kan gitu. Baru percaya. Orang kayak gini susah bertobat tuh, kalau udah ngelihat sendiri. Nah makanya Tuhan itu juga ajar saya juga. Kenapa dah?
kalahnya dibikin hilang ingatan setahun dari orang gila gitu ya. Kayak Nebukadnezar mengakui Tuhan, diambil ingatannya jadi binatang. Kayak itu baru ingat Tuhan ya, bahkan Maha Kuasa gitu. Dan hidup seperti itu dah. Begitu percaya Yesus, ya sungguh-sungguh. Dan saya satu-satunya di Glo, boleh tanya sama Pak Gilbert yang tidak pernah digaji 30 berapa tahun. Ya sorry ya Pak. Saya khotbah di sini pun kalau dihitung itu juga tekor juga. Loh, pesawat. Sekarang gini, tiket pesawat pulang pergi, makan nginep, taksi dan macam-macam. Lah maksimal persembahan sini berapa sih? Kan dihitung-hitung tekor dong loh. Tapi tetap saya layani. Berapa lama saya layani? Kenapa? Karena saya satu. Saya melayani Tuhan, bukan orang. Dan yang kedua, kita kantornya kan bukan di pelayanan, di lain-lain. Kan saya kan tahu. Karena betul saya dulu ngawal presiden, ordernya kan banyak. Ini sampai sekarang gitu. Dan sekarang nggak mau presiden lagi, hanya bagian ngasih masukan-masukan. Nah, saya sama sama Glenny, kawan saya Glenny, masukan, mau ngomong sampaikan ke presiden itu aja. Kalau dulu kan udah ngawal sore satu. Nah, kenapa yang terjadi? Saya tidak pernah nanyakan kolektornya berapa, persembahannya berapa. Makanya mana? Saya di desa pun di pelosok tetap layani. Kenapa? Karena waktu saya ketemu Yesus ini, itu tahun 93. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Jadi saya tidak bisa lupa pengalaman itu seumur apa? Hidup saya. Waktu itu terdengar suara, akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, aku yang akhir, akulah aku, Yahweh. Jadi pada waktu saya ketemu Yesus, saya pertama kali mendengar nama Allah itu adalah Yahweh. Saudara, aku telah mati, bangkit hidup kembali. Akulah aku, Yahweh. Dan saya ketemu Yesus sendiri. Ya seperti itu Mas, engkau Tuhan. Makanya saya itu tidak bisa goyang. Goyang dan tak goyang. Kenapa? Saya ketemu Yesus sendiri. Makanya orang yang keras, sombong, itu paling susah bertobat. Karena saya itu orang sombong. Sampai sekarang ya dikit-dikit. Dikit-dikit. Jaga image. Nah, dan apa yang terjadi? Saya ketemu Yesus sendiri. Dan di tahun 93 aku telah mati, bangkit hidup kembali. Nah, dia tunjukkan lubang paku di sini, pegang di sini. Dan wajahnya bersinar melebihi cahaya matahari, sinar pelangi. Sudah percaya. Dan dia berkata, akulah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Terus apakah kau mau percaya padaku? Akulah jalan kebenaran dari itu tahun 93. Disitulah saya merasakan Tuhan itu ada. Berarti ini yang mengalahkan hidup saya. Nah, di situ dia tumbang tangan saya itu ginjal. Ku beri kuasa dan ku kasih. Pegang sini. Itu kayak ada aliran listrik masuk tubuh saya. Itu seperti aliran listrik deras sekali, bolak-balik, bolak-balik.
bolak-balik. Nah, setelah itu disitulah saya betul-betul bertobat. Saat dia langsung gini, tatap saya, langsung gini, hilang, sudah hilang ingatannya. 1 tahun 93, dan saya ketemu Tuhan sendiri itu 2 kali sudah. Ada yang tanya, yang ketiga gimana? Oh, 14. Yang kedua, yaitu pada waktu saya kecelakaan motor lawan truk. Jadi sampai sekarang saya ini ada trauma. Begitu lihat truk kuning, walaupun pertama dari saya kenceng 100, dia sendiri kan, begitu lihat truk berhenti, langsung jalan 30 ya. Langsung tangannya gini kan. Ingat temangsang di truk itu. Jadi sampai sekarang saya itu tidak bisa lupa, dan itu masih trauma dalam hidup saya. Tapi ada warning juga sih, kalau enggak saya setir mobil atau motor ngawur juga ya. Nah, itu saya masih ingat itu. Bocan sama teman, makanya kecelakaan motor yang paling bahaya itu yang di belakang, karena enggak tahu ya. Wah, kalau naik motor, sama teman. Nah, ada truk, dikira lurus, nggak taunya mau belok. Nah, ini udah terlanjur mau nyalip. Wah, yang depan kan tahu, langsung gini. Nah, saya kan nggak tahu, langsung gini. Wah, langsung. Terus saya dibawa ke surga, ketemu Yesus lagi, ditunjukkan masa depan Indonesia. Nah, nanti emas sudah terlalu mahal. Sekarang beliau perak. Karena perak nanti harganya nanti bukan persen tapi lipat. Tapi ingat, komisi 2%. Coba saya. Komisi apa? 2%. 2 apa? 2%. Lompat aja. Terus langsung lompat. Dan apa yang terjadi? Waktu ketemu Yesus sendiri di surga, ditunjukkan masa depan, hari-hari yang akan terjadi. Disitulah saya melihat, oh, terjadi tahun sekian, dan saya tahu masa saya terkenal ini nanti tinggal 2 tahun. Setelah 2 tahun, tidak tahu Pak Harto undang saya kota lagi. Itu pertanyaan berikutnya. Karena saya ditunjukkan, oh, masa kamu sekian gitu. Jadi saya tidak ada, oh, bisa tahun sekian itu di situ sudah ada semua. Tapi Gilbert ngomong, tenang kau, selama ada setan masih ada urusan. Saya tahu 2 tahun lagi saya sudah tidak terkenal, sudah tahu. Ada sesuatu yang kadang itu tidak kita sukai, tapi itu yang terbaik dalam hidup kita. Kenapa saya berkata demikian? Waktu Edi Wibowo ngomong sama saya, Daud, siap. Seumur hidup kamu tidak boleh punya akun media sosial apapun di muka bumi. Itu perintah. Itu 2013 mau pensiun dia, Kapal Staf Angkatan Darat. 2014 setelah dia pensiun, dia ngomong sama saya, Mas, ingat, seumur hidup kamu tidak boleh punya media sosial. Siap, Jenderal? Kenapa, Jenderal? Padahal dia punya, aku nggak punya gitu. Kita kan juga nongol juga. Lo yang punya, gua nggak punya, betul? Kadang dalam hidup kita gini, atau aja bisa makan capcay, gua hanya suruh makan nasi goreng terus, betul? Kan protes juga saya.
Saya tanya, siap sudah petunjuk akan jenderal. Kenapa harus saya? Kenapa tim yang lain kok tidak? Kan tim saya kan ada sniper ada, tim demolis ahli bom ada, tim pelolosan mobil juga ada, kan pengaman presiden ya. Dan itu sampai di Wibo di bawahnya. Saya ngomong semua ada. Loh kenapa saya sendiri yang tidak boleh? Betul tidak? Kita ini protes juga, betul tidak? Dia ngomong sama saya satu hal. Karena saya ingin menciptakan satu personil pasukan siluman tanpa bentuk. Dan itu saya tuju untuk personil itu, untuk jadi pasukan siluman di mana kamu tidak bisa diserang karena kamu hantu. Dan ngomong, dan kamu akan jadi hantunya Cikias, pelindung. Itu pesan saya. Karena kamu buat dari militer, maka saya pilih kamu. Tahu nggak saudara, saya termasuk lumayan dalam hidup saya. Kalau kita ngawal presiden, itu ada seleksi. Dan kebanyakan mereka semua itu sudah diuji lewat namanya ujian kentawanan. Kentawanan itu yang paling susah. Kenapa paling susah? Aduh, udah. Latihan paling berat dalam pasukan itu pada waktu di kentawanan. Coba tahu. Nah, kenapa? Kita diperlakukan seperti tawanan. Disiksa. Ini gebukin pakai selang. Kan saya melihat sendiri ya. Setrum. Setelah itu malam gebyur air. Sebulan gimana rasanya? Saya lihat matang gue. Kan mereka yang itu semua sudah seleksi itu semua. Setelah itu tutup mata, gelap. Seminggu 2 minggu loh saudara. Diperlakukan kereta. Waduh, gue masuk situ gimana? Tapi Tuhan itu baik. Di Wibowo gini, untuk Daud lolos tidak usah. Wah, saya senang sekali itu. Itu kalau mengalami mention. Wah, loh, memang semua tentara pasukan khusus pasti melewati itu. Betul Pak ya? Karena saya kan untuk pasukan khusus, saudara. Dipilih untuk satu-satunya sipil di antara pasukan elit, saudara. Aduh, masuk dalam air. Wah, waduh latihannya berat. Nanti sini diborgol, dia bisa gini-gini gitu, saudara. Aduh, aku udah melewati itu. Kenapa? Nggak bisa renang. Mati beneran. Wah, jadi saya itu Tuhan itu baik. Lolos dari itu semua. Juga ngomong gini, kalau Daud ujiannya mudah, lolos dari duit enggak, itu aja. Itu aja. Lo bisa lolos dari seleksi KM tawanan, belum tentu kamu lolos kalau masalah uang. Penting Daud dites situ aja. Ya udah. Apa yang terjadi? Suatu kali saya diuji dan tapi saya tidak tahu kalau itu ujian. Tidak tahu. Ditelepon sama seseorang dari oposisi. Percaya dong? Oh gini. Oke. Pertemuan di Pondok Indah. Semua tahu. Dan mengkorban semuanya. 2 juta US. Koper di ini koper langsung Bapak setuju 2 koper keluar duit tuh saudara 2 juta US rumahnya saudara betul 2 juta US buka tak kecilin US dollar peso US dollar peso dolar semua nggak ada rupiah. Ini
Dua koper, des. Udah lah. Saya berkata, sorry, saya tidak mau terima koper ini. Saya tidak mau terima uang ini. Tetap setia sama presiden. Tahu nggak saudara? Habis saya ngomong gitu, di belakang sudah beliau dan bagus saudara. Bawa sendiri, dia nyaman, lolos. Itu ujian terberat seorang agen rahasia. Betul? Halo? 2 juta US. Saya ditanya, Daud, kenapa kamu tidak mau uang? Gini Pak Edi, pertama, duit sebanyak itu untuk apa juga? Dan yang kedua, pasti ada sesuatu. Bisa-bisa sih dibawain sesuatu, bom atau apa, matilah saya. Yang ketiga, kan saya harus menjaga presiden, menjaga kerahasiaan. Tahu enggak? Kamu lolos. Itu ujian yang paling berat setelah camp tawanan. Betul? Nah, itu waktu mau pensiun, ngomong gitu, setelah pensiun saya tidak boleh punya akun, tidak boleh di media sosial. Setelah tahun ini tahun, baru saya memahami. Setelah Pak Gibran kena kasus di media sosial, kasus ini, baru saya paham. Saya kan tidak punya akun, gimana nyerang orang? Kan ada undang-undang ITE, transmisi. Gimana ada transmisi, wong saya tidak punya akun. Dan yang kedua, kalau orang nyerang saya juga bingung. Kenapa? Akunnya orang lain semua. Nah, kenapa terjadi? Benar saudara, saya tidak ada akun ini, lolos lah. Misalnya, Pak Atok jelek-jelekin saya. Contoh, saya mau klarifikasi di media sosial juga tidak bisa. Loh kenapa? Tidak punya akun. Edi Wibowo ngomong gini, ilmu intelijen yang terbaik ada satu, belajar diam. Tidak boleh ngasih. Kedua, kamu bikin suatu hal seolah-olah sudah terjadi, kamu tanya kanan kiri untuk mendapat informasi dan ambil keputusan. Itu cara mengambil keputusan. Makanya saya sering tanya Pak Ato, tanya pengacara, tanya hakim, tanya jaksa, tanya semuanya. Pura-pura kena kasus. Supaya apa? Belajar. Belajarlah pura-pura jadi orang goblok. Betul? Betul? Untuk mengambil apa? Keputusan. Dalam hidup ini udah goblok, merasa pintar itu goblok. Banyak dan setelah saya paham, oh kenapa Edi Wibowo melarang ini? Lalu saya paham. Saya sadar, oh itu telepon ngomong Mas Ibas juga, Edi Baskoro, saya ngomong gini. Saya baru paham. Kenapa Pak Edi Wibowo melarang saya punya akun? Saudara lebih happy dalam hidupmu kalau tidak punya akun. Orang mau nyerang kamu juga tidak bisa. Engkau mau nyerang dia juga tidak bisa. Betul? 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 Karena bahaya di media sosial, sekali ngomong dia cabut. Betul? Satu hal pesan saya untuk saudara semua, apapun yang terjadi, tetap percaya Yesus. Jadi kalau saya ditanya, kamu percaya Yesus karena apa? Dia karena kalah itu aja. Apakah karena ajaran Kristus gimana tentang kasih? Saya tidak tahu. Kalau kalahnya sama agama B gimana? Ya ikut B. Pokoknya ikut sama yang ngalahin gitu aja. Ya, sampai sekarang. Dan saya sama Pak Gibran, satu-satunya di Pak Gibran yang tidak digaji. Dan kedua, ongkos pulang pergi bayar sendiri. Dan ketiga, nginep bayar sendiri juga. Semuanya. Tapi saya jalani. Karena apa? Komitmen. Kedua, saya pada waktu almarhum Ibu Ani pesan sama saya, Mas,
itu di Kuningan, Mas, saya minta Mas, ini pesan saya untuk Mas Daud menjaga, lindungi, kawal Mas Ayi dan Mas Ibas, antarkan mereka sampai jadi. Yang nomor 1. Kalau itu sudah jadi, tugas Mas sudah selesai. Bayangin saudara, almarhum Ibu Ani sudah meninggal, tapi sampai sekarang saya tetap untuk Mas Ibas dan Mas Ahy sampai sekarang, walaupun yang ngasih perintah sudah meninggal. Dan Mas Ibas ngomong, nggak nyangka ada anggota Ibu yang menjaga setia sampai sekarang, sekaligus sudah meninggal. Jadi kalau saya ditanya ikut Gilbert gimana, gua nggak peduli Gilbert salah apa. Dia ngalahin saya, gue ikut dia, udah sampai sekarang udah. Taunya itu doang udah. Nah, dalam hidup ini saudara, satu hal pesan Tuhan untuk kita. Orang hebat apapun mati tidak bangkit, karena dia bukan Tuhan. Tapi Yesus mati, bangkit hidup kamu. Amin. 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 Dan ingat, sekarang Mas dan Mus berapa? 3 juta. Pada waktu emas 2 juta, engkau harus tahu hari ini apa itu. Arah resesi sudah dekat, inflasi terus, nilai uang drop. Ingat, resesi yang sebenarnya 6 bulan 7. Karena apa? Karena di surga udah waktu itu, hari yang akan dan masa saya terkenal tinggal 2. Nah, ini jadi pertanyaan, Pak Atok masih belas kasihan undang Bapak Anda? Tergantung nanti. Karena saya hanya penyampai pesan, messenger aja. Dan yang penting saudara, pegang imanmu, engkau sudah selamatkan. Amin. Yesus mati untuk engkau dan dia bangkit. Yang susah untuk dilawan hanya satu, kematian. Dan dia sudah mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan ingat saudara, kalau kita lolos seleksi alam di corona, kita semua yang di sini lolos seleksi ekonomi. Amin. Amin. Dan ingat, bulan 5, bulan 6 itu semakin berat. Tahu tidak, dalam hidup ini ada satu yang kadang dalam tugas ya, kamu boleh melakukan apa cara apapun, tapi satu tujuan tercapai. Tentara itu, betul? Tugas pokok ini, kamu gunakan apapun terserah, yang penting selesai. Gitu. Ini langsung komando gitu. Dan kayak Dwi Bodo ngomong, Daud, Yasmin, tujuan 1 titik itu bagaimana? Nah, kemudian hidup kita tahun ini tertuju 1 titik. Pertama, Tuhan. Ini saudara, di dalam dunia ini yang pasti adalah ketidakpastian. Betul? Di dalam dunia ini yang pasti adalah apa? Ketidakpastian. Ramalan cuaca aja bisa keliru terus, kadang benar kadang keliru, betul? Betul? Ramalan ekonomi kadang meleset, kadang benar, kadang keliru. Tidak ada yang pasti. Kita punya istri aja belum tentu pasti, betul? Tiba-tiba jadi bujang seumur hidup, betul? Karena apa? Expired kadaluarsa, betul? Terlalu banyak milih-milih, betul? Yang pasti dalam hidup ini adalah ketidakpastian. Tetapi yang pasti dalam hidup ini adalah Yesus yang hidup kita. Amin. Amin. Yesus adalah yang pasti yang hidup kita. Kalau saudara dalam hidup ini ada satu yang paling saya takutin, makanya saya ngomong sama istri saya, dalam hidup saya
hanya ada satu yang paling saya takutin dan yang paling saya pegang, yaitu apa? Pesan orang mau meninggal. Maka mau meninggal jangan pesan saya. Karena apa? Karena hari itulah hari yang paling jujur dalam hidupnya. Betul Pak? Dalam hidup saya hanya ada 3 orang yang memberi saya pesan sebelum meninggal. Dan sampai ini sampai perjalanan berat sekali. Yaitu almarhum Ibu Presiden, Maedin Ibu, satu lagi adalah kita makan. Ini saya pegang. Apapun caranya, apapun halnya, sekalipun berat apapun, tetap sampai selesai. Makanya saya hari ini seperti kepada saudara, semua siap-siap simpen perak. Pelitiankan. Jelas? Sekarang tak jelasin sekarang. Emas kalau 2 juta mau naik 4 juta itu berat sudah. Betul? Betul? Nah perak kan hanya 17.000 1 gram. Kalau mau naik 150.000 mudah enggak? Dan nanti di masa depan 2035 emas nanti kandungannya dipakai 30%. 70% pakai perak campur tembaga, dan komponen-komponen elektromagnetik dan komponen semua pakai perak. Jelas? Pakai apa? Jelas? Pakai apa? Perak. Karena emas terlalu tinggi. Naiknya nanti bukan 100%. 1000% lebih, lompat gitu deh. Karena menyusul. Ingat 2000 tahun yang lalu hanya ada 2, emas dan saudara ingat, di dalam hidup ini yang pasti adalah saudara ketiga apa? Betul? Tetapi di dalam Yesus ada kepastian. Amin. Yes, amin. Keselamatan dan kebangkitan. Amin. Kita semua akan dibangkitkan. Mari kita berdiri saat ini. Yang minta didoakan, angkat tanganmu di tempat. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus bebaskan, demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bebaskan demi nama Tuhan Yesus. Roh-roh setan, roh-roh terkutuk, roh-roh gelap keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sucikan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya minta semua saudara berdoa sungguh-sungguh untuk bulan Mei dan bulan Juni, karena kita akan masuk resesi yang sebenarnya. Di dalam hidup ini yang pasti hanya Tuhan. Di dalam dunia yang pasti adalah ketidakpastian. Kita nyanyikan lagu Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia.
ini Tuhan, kami mendapatkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami tidak melihat Engkau. Dan kami juga tahu bahwa kadang Engkau datang secara pribadi kepada kami, seperti Engkau datang kepada Thomas. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Doto, Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya, dan bisnisnya. Juga Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapak, dan saatnya kami memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke, pujian dari Yuk ada. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua yang dijalankan, kita akan mendengarkan persembahan dari Yuk. Sambil persembahan dijalankan ya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami anak-anak muda hari ini rindu mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Karena kami bersuka cita hari ini Yesus bangkit, Dia hidup selamanya, dan Dia hidup di hati kami. Dan lewat pujian yang akan kami naikkan ini, mengingatkan diri kami sendiri sebagai anak-anak muda dan juga jemaat Tuhan yang hadir hari ini bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain Yesus. Hanya Dia saja, sebab itu jangan tukar Yesus dengan apapun juga.
terus dengan hidupmu. Amin. Bapak Ibu, selama khotbah tadi, apa yang Bapak Ibu simpulkan? Rema yang Bapak Ibu sampaikan? Bukan perak, bukan emas. Jadi ya ada saya menyimpulkan bahwa setiap orang itu jadi panjang lebar kali nggak bisa simpulkan tadi itu. Jadi Pak Daud mau menerangkan bahwa setiap orang itu punya cara sendiri untuk percaya kepada Tuhan. Kalau Pak Daud itu dia ketemu langsung Tuhan baru percaya. Dia nggak percaya doktrin, teori apa-apa, dia nggak percaya. Dia mau Tuhan secara langsung menemui dia, Tuhan mengalahkan dia baru dia percaya. Karena dia punya kesombongan. Makanya cara Tuhan menghadapi kesombongan adalah mematahkan kesombongannya dia. Makanya dia percaya Tuhan. Nah, saudara, suatu hal yang saya minta kepada Bapak Ibu, Bapak harus mengerti apa yang menyebabkan Bapak Ibu percaya kepada Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Pernah nggak ketemu, pernah nggak mimpi, pernah nggak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itulah yang menjadi inti bahwa Tuhan memanggil kita dalam kehidupan kita. Kalau ditanya bagaimana, mengapa saudara percaya kepada Tuhan? Harus ada kesaksian, harus ada sesuatu peristiwa spiritual yang harus kita alami dengan Tuhan. Kalau belum, belajar terus. Nanti Tuhan pasti akan berikan, ya Tuhan. Jadi selamat Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit, kita menjadi umat pemenang. Seandainya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus sejak bangkit, kita percaya nggak? Tidak, percaya. Jadi jangan ngapain kalau Tuhan tidak bangkit, ngapain kita percaya orang yang di dalam kubur, ya kan? Tuhan menjanjikan hidup dan Dia hidup, makanya kita mengikuti Yesus karena kita mau hidup abadi, hidup kekal. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih-Mu, Engkau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup, Engkau adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, janji Tuhan untuk membawa kami dalam kehidupan kekal. Kami yakin hari ini karena Engkau juga hidup yang kekal karena bangkit hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum percaya kepada-Mu, Tuhan. Karena orang-orang yang percaya kepada orang-orang yang mati, tapi kami berdoa semoga mereka juga percaya kepada orang manusia Tuhan yang bangkit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri,
para hakim, jaksa, penasehat hukum, para penegak hukum, para penjaga keamanan, tentara, polisi, dan semua pelaku ekonomi, pelaku kesehatan, dan politik. Tuhan, Engkau memberkati. Saat-saat ini Tuhan, kami percaya di dalam krisis pun sebagai anak-anak Tuhan, Engkau tetap berkati. Kami tidak akan pernah khawatir Tuhan, karena justru di dalam kekhawatiranlah, justru di dalam krisislah Tuhan datang. Justru di dalam badailah Tuhan bisa menenangkan badai. Dan kami bisa membuktikan itu, karena kami akan menjadi saksi bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk segala yang terjadi dalam negara kami. Satu, kami yakini Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, tidak akan pernah membiarkan kami. Bagi yang percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan, berikan kami kekuatan untuk tidak ragu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gilbert Lumendong dan seluruh gereja yang ada, yang memberkati pelayanan dan pelaksanaan ibadah pada hari ini. Paskah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu, dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk sebentar. Sebelum ujian, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan donasi diakonia. Ada beberapa orang yang memberi. Tolong kalau kirim ke diakonia atau pembangunan, tolong WA saya, ya, WA saya. Jadi saya bisa mendoakan, bisa berterima kasih untuk semua itu. Yang operasional juga, yang pembangunan juga. Terima kasih. Terima kasih.